Perkenalkan, nama kakak, Kak Dea Anissa Putri, dengan NIM 4193111017 dari Universitas Negeri Medan, dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD, MSc. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana perubahan objek geometri yang direfleksikan dengan menggunakan bantuan koordinat Kartesius. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X pada dasarnya adalah mengubah posisi objek pada koordinat Kartesius. Caranya adalah dengan mencerminkan objek tersebut terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sebelum itu, teman-teman tentunya tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, mulai dari alat musik, baju adat, rumah adat, dan lainnya. Teman-teman bisa loh belajar matematika dengan memanfaatkan budaya Indonesia. Salah satu budaya Indonesia yang terkenal adalah Tenun Melayu Riau. Di Tenun Melayu Riau ada sebuah motif yang sangat cantik, yaitu motif pucuk rebung kuntum mambang. Wah, pastinya teman-teman penasaran dong, bagaimana sih belajar matematika dari motif tenun? Kalau begitu, disimak ya videonya. Nah, di sini kita sudah punya motif tenun pucuk rebung kuntum mambang sebagai objek geometri yang akan direfleksikan terhadap cermin yang letaknya berada di garis Y sama dengan X. Selanjutnya, kita akan menentukan titik A, B, C, D yang menjadi patokan dari posisi motif tenun pucuk rebung kuntum mambang. Pertama, ada titik A dengan koordinat 5,5. Lalu ada titik B dengan koordinat 3,4. Lalu ada titik C dengan koordinat 1,2. Dan ada titik D dengan koordinat 2,2. Nah, keempat titik ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Karena posisi cerminnya terletak di garis Y sama dengan X. Nah, sebelum kita refleksikan, kita ubah dulu bentuk motif tenun tersebut ke bentuk geometri yang lebih sederhana. Sekarang, kita mulai dari refleksi titik A. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa titik A berada pada koordinat 5,5. Bayangan titik A kita simbolkan dengan A aksen ya. Langkah awal yang harus kita lakukan sebelum merefleksikan titik A adalah kita harus menentukan jarak titik A terhadap garis Y sama dengan X. Nah, karena titik A terletak tepat di garis Y sama dengan X, maka jarak titik A dengan garis Y sama dengan X adalah 0. Sehingga bayangan dari titik A tetap berada di garis Y sama dengan X. Jadi, jarak dari garis Y sama dengan X ke bayangan titik A juga 0. Dengan kata lain, titik A tidak berpindah. Hal ini sesuai dengan prinsip refleksi yang berbunyi jarak objek yang direfleksikan ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Coba kalian tentukan di manakah posisi dari bayangan titik A. Selanjutnya, kita akan refleksikan titik B terhadap garis Y sama dengan X. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa titik B berada pada koordinat 3,4. Pertama, kita tentukan dulu jarak titik B terhadap garis Y sama dengan X. Coba teman-teman lihat kotak kuning di sebelah. Untuk menentukan jarak titik B ke garis Y sama dengan X, kita bisa lihat bahwa jarak satu angka ke angka lain di koordinat Kartesius ini berbentuk persegi dengan sisi satu satuan. Perhatikan jarak titik B ke garis Y sama dengan X. Jaraknya adalah setengah dari diagonal persegi tersebut.
Sehingga dapat dirumuskan dengan setengah D atau setengah kali diagonal, atau setengah akar 2. Maka, jarak titik B terhadap garis Y sama dengan X adalah setengah akar 2. Maka, jarak titik B terhadap garis Y sama dengan X adalah setengah akar 2. Sehingga, jarak garis Y sama dengan X ke bayangan B adalah setengah akar 2 juga. Coba teman-teman tentukan di mana letak koordinat dari titik B. Selanjutnya, kita akan merefleksikan titik C terhadap garis Y sama dengan X. Titik C berada pada koordinat 1,2. Jarak titik C ke garis Y sama dengan X adalah setengah akar 2. Bisakah teman-teman menentukan jarak dari garis Y sama dengan X ke bayangan titik C? Coba teman-teman tentukan di manakah posisi dari bayangan titik C. Terakhir, kita akan merefleksikan titik D terhadap garis Y sama dengan X. Titik D berada pada koordinat 2,2. Nah, karena titik D terletak tepat di garis Y sama dengan X, sama seperti titik A, sehingga jarak titik D dengan garis Y sama dengan X adalah 0. Sehingga bayangan dari titik D tetap berada di garis Y sama dengan X. Coba teman-teman tentukan di manakah posisi dari bayangan titik A. Selanjutnya, setelah teman-teman menentukan bayangan dari keempat titik tersebut, coba teman-teman lihat bagaimana perubahan koordinatnya. Bagaimanakah perubahan nilai X dan nilai Y dari titik A ke titik A aksen? Dari titik B ke titik B aksen? Dari titik C ke titik C aksen? Dan dari titik D ke titik D aksen? Nah, kita misalkan posisi awal adalah P yang berada di titik X dan di titik Y. Nah, di sini posisi awalnya adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sedangkan posisi akhirnya adalah bayangan dari keempat titik tersebut ya, yaitu titik A aksen, titik B aksen, titik C aksen, dan titik D aksen. Sesuai dengan prinsip dan sifat bayangan cermin datar, maka posisi awal dan posisi akhirnya itu berhadapan dan sejajar. Dengan jarak posisi awal ke cermin sama dengan jarak cermin ke posisi akhirnya. Kita misalkan jarak posisi awal ke garis Y sama dengan X adalah A, sedangkan jarak posisi akhir ke garis Y sama dengan X adalah B. Bisakah kalian tentukan di manakah letak koordinat dari X aksen? Dan di manakah letak koordinat dari Y aksen? Setelah kalian mendapatkan nilai dari X aksen dan Y aksen, coba kalian tentukan berapakah nilai A dan nilai B. Buat teman-teman pasti sudah mengerti nih, bagaimana cara merefleksikan sebuah objek geometri terhadap garis Y sama dengan X. Dan pastinya teman-teman sudah mengerti bagaimana konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di materi refleksi selanjutnya.